你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Wajah yang muncul di depan Xiaoyan bukanlah orang yang asing. Saat itu, dialah yang secara pribadi telah mengakhiri hidup orang itu. Orang ini adalah murid pertama Yao Lao, senior Xiaoyan, dan Kaisar Pil di daerah sudut hitam. Saat itu, Han Feng. Han Feng saat ini jelas tampak sedikit lebih tua dibandingkan saat itu. Matanya, yang memelototi Xiaoyan, dipenuhi dengan kebiadaban yang kental. Jika bukan karena Xiaoyan saat itu, dia bisa terus mendominasi wilayah sudut hitam ini. Pada akhirnya, semuanya benar-benar runtuh karena Xiaoyan. Tidak hanya dia kehilangan posisinya yang sangat dicari, tetapi dia juga berakhir dengan nasib yang menyedihkan karena rohnya berpisah dengan tubuh fisiknya. Jika dia tidak mengendalikan api surgawi, seperti api hati laut, atau dengan bijak menemukan kesempatan untuk menghadiahkannya kepada Sun Ce di Aula Jiwa, kemungkinan besar dia sudah lama diambil oleh mereka untuk disempurnakan. Bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Namun, beruntung bahwa Sun Ce dari Aula Jiwa telah secara khusus mengirim seseorang untuk menemukan tubuh seorang elit Do Uzong untuk Han Feng karena dia mengambil inisiatif untuk memberikan api surgawi. Setelah itu, dia memukul orang itu sampai jiwanya terpencar dan membiarkan Han Feng menelan dan menyerap tubuhnya. Baru kemudian Han Feng mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Namun, ini hanyalah metode untuk menunda waktu. Tubuh ini paling banyak memungkinkannya untuk hidup selama lebih dari 1 dekade. Setelah itu, tubuh fisik itu secara otomatis akan pecah. Jiwanya hanya bisa lenyap seiring dengan tubuh fisik yang membusuk ini. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Tentu saja, apapun yang akan terjadi, itu adalah masalah yang akan terjadi lebih dari 1 dekade kemudian. Bisa hidup untuk waktu yang lama sudah dianggap sebagai anugerah besar bagi Han Feng, yang akan berubah menjadi makanan. Selama hari-hari yang tersisa ini, kekejaman dan niat membunuhnya untuk Xiaoyan, orang yang telah mengubahnya seperti ini, secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Karena itu, dia bergegas ke wilayah sudut hitam setelah baru saja muncul. Jika dia tidak mengetahui air liur transformasi tubuh bodhisattva selama perjalanannya, dia kemungkinan besar akan langsung menyerang gerbang Xiao dan membunuh semua orang di dalamnya untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, musuh akan semakin marah saat bertemu. Namun, Han Feng dan Xiaoyan bertabrakan langsung. Pada saat ini, niat membunuh di dalam hatinya akan meledak secara fisik. Matanya yang kejam dan buas dengan tegas menatap Xiaoyan. Xiaoyan tidak menunjukkan emosi yang menyiratkan bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri di hadapan mata setan dari Han Feng. Setelah kejutan awal dalam masa lalunya, dia mulai perlahan-lahan tenang. Tatapannya samar-samar menyapu Han Feng saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka bahwa kamu, seorang pengkhianat, sebenarnya masih hidup. Betapa tidak terduganya. Ini semua berkatmu juniorku yang baik. Tatapan Han Feng sangat kejam saat dia tertawa dengan ganas. Sepertinya aku akan kesulitan mencapai kekuatan ini jika bukan karenamu.
Kali ini, aku akan mengekstrak jiwamu dan membuatmu merasakan apa yang disebut takdir lebih buruk dari kematian. Mata Xiaoyan acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak tergerak oleh ancaman Han Feng. Meskipun dia tidak menyadari alasan mengapa kekuatan Han Feng melonjak sedemikian rupa, Xiaoyan saat ini juga bukan lagi pemuda yang harus bergantung pada peningkatan besar dalam kekuatannya untuk mencapai puncak kelas Do Wang. Xiaoyan saat ini sudah menjadi bintang 4 Do Huang. Selama beberapa tahun ini, dia telah bertemu dan bahkan bertukar pukulan dengan sejumlah elit Do Uzong. Selain itu, sepertinya tidak ada elit Do Uzong yang jatuh di tangannya. Karena itu, Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang Han Feng, yang kekuatannya melonjak hingga ke kelas Do Uzong. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran habis-habisan, tidak pasti siapa yang akan mati. Bagian dalam tubuhmu tidak lagi memiliki aura orang tua itu. Benar, aku sudah lupa. Orang tua itu sudah jatuh ke tangan aula jiwa. Mengapa? Apakah dia tidak menghargaimu? Apa dia tidak mengira kamu bisa melindunginya? Sekarang aku melihatnya, penglihatan orang tua yang tidak akan mati itu sama miskinnya dengan di masa lalu. Han Feng tertawa saat melihat Xiaoyan tanpa ekspresi. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan. Temperaturnya yang sangat tinggi langsung menyebar ke langit. Hutan di bawah mulai mengeluarkan asap putih keriting karena suhu yang tinggi. Sesaat kemudian, itu akhirnya berubah menjadi nyala api yang mulai menyebar. Api hijau giok membungkus Xiaoyan di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan sangat ganas. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan api hijau giok. Mereka tampak sangat menakutkan, seperti dua kelompok api hantu hijau yang tenang. Niat membunuh seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Kata-kata Han Feng ini benar-benar telah meretas titik terlemah Xiaoyan. Yao Lao ditangkap oleh aula jiwa, tepat di depannya, tapi dia hanya bisa melihat saat itu terjadi dan tidak bisa menyelamatkannya. Perasaan tak berdaya semacam itu seperti ular berbisa yang berulang kali menggigit hati batin Xiaoyan. Yao Lao telah menghabiskan banyak tenaga untuknya. Bertahun-tahun pelatihan telah membuatnya menjauh dari orang yang tidak berguna sampai tingkat ini. Perasaan Xiaoyan untuk Yao Lao pada dasarnya bisa dibandingkan dengan perasaan yang dia miliki untuk ayahnya. Namun, terlepas dari upaya besar yang Yao Lao lakukan karena dia, akibatnya dia masih tidak dapat melarikan diri ditangkap oleh aula jiwa. Akhiran semacam ini seperti pisau tajam yang dengan keras memotong bolak-balik di hati Xiaoyan, menyebabkannya terus-menerus tetap menyesal. Jika kekuatannya cukup besar, Yao Lao tidak akan ditangkap, dan dia akan dengan mudah menyelamatkan ayahnya. Semua ini tidak akan terjadi. Pada saat ini, Xiaoyan sekali lagi memahami pentingnya kekuatan setelah Han Feng memisahkan luka berdarah di hatinya. Fanatisme gila untuk mengejar kekuatan melonjak di dalam hatinya. Dengan kekuatan, dia akan bisa menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao dari tangan aula jiwa. Dengan kekuatan, dia akan bisa pergi mencari Sun Er, mengabaikan latar belakang menakutkan di belakangnya dan memintanya untuk tetap di sampingnya selamanya. Kekuatan Xiaoyan berbeda dari orang biasa. Kekuatannya berasal dari api surgawi. Jika dia ingin menjadi kuat ke titik di mana dia bahkan tidak perlu takut pada aula jiwa, dia harus menelan api surgawi dengan gila. Setelah masalah ini selesai, aku akan fokus untuk mencari api surgawi. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menembakkan tatapan ganasnya ke arah Han Feng. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang keras yang menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Bajingan Han Feng. Jika aku tidak membunuhmu secara pribadi, bajingan yang mengkhianati gurunya, aku, Xiaoyan, akan bersumpah bahwa aku tidak akan terus menjadi manusia. Suara padat itu sepertinya telah dipancarkan dari kedalaman neraka. Itu membawa obsesi yang sulit untuk dihapus karena tetap ada di langit. Itu menyebabkan ekspresi orang-orang dari lembah api iblis dan Han Feng sedikit berubah. Dokter peri kecil dan Xian di sisi Xiaoyan sedikit terkejut saat mereka melihat Xiaoyan. Sejak mereka mengenalnya, mereka belum pernah melihat emosi Xiaoyan menjadi sekeras ini. Jelas, kata-kata Han Feng sebelumnya telah menyentuh bekas luka di hatinya. Junior sangat berani tapi kita hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membunuhku.
Han Feng akhirnya menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin beberapa saat kemudian. Dia mungkin tidak memilikinya, tapi aku punya. Suara dingin perlahan terdengar saat dokter peri kecil melangkah maju dengan lembut. Mata ungu keabu-abuannya menatap tanpa emosi pada Han Feng saat tangannya yang agak pucat dan halus terulur. Ada energi abu-abu yang tidak biasa diam-diam tertinggal di atasnya. Han Feng mengerutkan kening ketika dia mendengar dokter peri kecil berbicara. Dia jelas menyadari kekuatannya. Bahkan saat ini dia akan memiliki waktu yang cukup merepotkan untuk berurusan dengannya. Dengan segera, matanya tertuju pada Xiaoyan saat dia dengan dingin tertawa, "Junior, bahkan senior ini harus menghormatimu karena kedekatanmu dengan wanita. Namun, kapan kau bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri? Tindakanmu ini benar-benar mempermalukan reputasi orang tua itu." Mata Xiaoyan ganas saat dia menatap Han Feng. Sesaat kemudian, wajah buasnya tiba-tiba memperlihatkan senyuman saat dia dengan lembut berkata, "Senior, tolong jangan gunakan taktik seperti itu. Meskipun saat ini kau bukan manusia atau hantu, kau pernah menjadi kaisar pil dari wilayah sudut hitam. Karena itu, tolong jangan mempermalukan diri sendiri." Kata-kata kasar Xiaoyan menyebabkan wajah Han Feng berkedut dengan keras. Dia menghirup nafas dan menahan amarah di hatinya sebelum tertawa terbahak-bahak. "Meskipun tidak bertemu selama beberapa tahun, lidahmu tetap setajam biasanya. Namun, aku ingin tahu apa kekuatanmu juga telah meningkat sedemikian rupa. Ini adalah sesuatu yang senior akan tahu setelah kau mencoba." Xiaoyan sedikit tersenyum. Keganasan di wajahnya juga perlahan menjadi tenang saat ini. Namun, niat membunuh di dalam matanya yang hitam pekat telah meningkat bukannya menurun. Xiaoyan saat ini bisa dianggap seseorang dengan banyak pengalaman. Dia sadar bahwa menjadi marah dalam situasi seperti ini tidak akan menguntungkannya bahkan sedikit pun. Mo Tianxing sedikit terkejut saat dia melihat atmosfer yang ditarik belati antara Han Feng dan Xiaoyan. "Berjuang, bertarung saja. Akan lebih baik jika kalian berdua berakhir dengan luka serius satu sama lain. Kasus terbaik adalah setiap orang mati. Dengan cara itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan pil pemecah zong, tapi juga bisa berhasil mendapatkan metode menelan spiritual aneh dari lembah api iblis." Mata Old Yingshan juga mengungkapkan ekspresi sombong. Situasi seperti itu secara alami adalah yang terbaik untuknya. "Apa menurut kalian bertiga bisa berurusan dengan kami?" Han Feng tertawa dingin. Fang Yan di sisinya sudah menjadi ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Do Uzong. Dengan kerjasama dari beberapa sesepuh lembah api iblis lainnya, mereka bahkan akan bisa bertarung dengan seorang elit Do Uzong. Bermaksud untuk setuju dengan Han Feng, Fang Yan dan sesepuh dari lembah api iblis di belakang semua mulai tertawa terbahak-bahak. Do yang kuat melonjak ke langit. Aura mereka cukup menakutkan saat bergabung. "Jika mereka tidak cukup, mengapa kau tidak memasukkanku?" Sama seperti sesepuh dari lembah api iblis bertingkah angkuh, tawa tua bergulir di langit seperti guntur. Segera, sesosok manusia bergegas dan muncul di langit daerah ini dalam beberapa waktu nafas. Aura agung seperti semburan melonjak keluar dan menekan aura para sesepuh dari lembah api iblis. Ekspresi Han Feng segera tenggelam saat melihat sosok manusia tua muncul di langit. Sosok manusia tua berambut putih tersenyum dan menatap semua orang di bawah sambil tetap tergantung di langit. Secara mengejutkan dia adalah penatua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Jadi pertunjukan menyenangkan sebenarnya ada di sini. Aku hampir melewatkannya. Suqian tersenyum turun dari langit. Dia berhenti di samping kelompok Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya saat dia menatap Han Feng. "Tidak disangka kamu tidak mati dan juga berhasil menembus kelas Do Uzong. Ini benar-benar mengejutkan. Ini juga semua berkat kalian semua." Ekspresi Han Feng gelap dan dingin. Hatinya sedikit tenggelam. Kemunculan Suqian yang tiba-tiba membuatnya agak lengah. Dia jelas menyadari kekuatan pihak lain. Meskipun dia saat ini tidak lagi takut pada Suqian dalam pertarungan 1 lawan 1, pihak lain juga memiliki wanita Do Uzong misterius yang tidak diketahui asalnya. Jika dua elit Do Uzong ini bergandengan tangan, bahkan banyak orang dari lembah api iblis akan merasa cukup sulit untuk melawan mereka. Apalagi pihak lain masih memiliki keberadaan Xiaoyan. Han Feng mungkin memiliki kebencian ekstrim dari juniornya,
Tapi dia juga dengan jelas menyadari dalam hatinya bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan bertarung yang jauh melebihi levelnya. Saat itu, ketika dia masih menjadi ahli Do Wang, orang ini dapat melukainya dengan serius. Seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Do Uzong. Sekarang, Xiao Yan telah maju menjadi Do Huang. Kekuatan bertarungnya seharusnya sangat melonjak. Dengan situasi ini hari ini, kemungkinan lembah api iblisnya sendiri benar-benar akan mengalami kesulitan untuk menang dalam pertempuran ini. Jika aku bisa membunuhmu sekali, secara alami aku akan bisa membunuhmu lagi. Karena itu, kamu tidak perlu bertindak seperti penjahat yang memegang kekuasaan. Xiao Yan melirik Han Feng dan Suqian sebelum tertawa mengejek. Ekspresi Han Feng sekali lagi menjadi lebih gelap dan lebih serius. Tinju di bawah lengan bajunya berderit keras. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Penampilan Suqian juga menyebabkan wajah Mo Tianxing dan Old Yingshan berubah sedikit. Tidak ada yang berani dengan mudah meremehkan Do Uzong Elite. Ini terutama terjadi dalam situasi ini di mana segala sesuatunya didefinisikan dengan jelas. Tetua pertama, mengapa kamu datang? Bagaimana dengan masalah di sana? Keganasan di wajah Xiao Yan telah benar-benar menghilang. Sebelumnya Han Feng telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat marah Xiao Yan, tapi dia telah meremehkan kekuatan mentalnya. Setelah mengalami kemarahan awal, niat membunuh yang dalam secara bertahap ditekan jauh di dalam hatinya. Dia tidak membiarkan emosinya mengganggu penalarannya. Aku telah mengikuti tanda-tanda yang kamu tinggalkan untuk datang. Xiao Li dan yang lainnya akan segera tiba. Tatapan Suqian beralih ke Old Yingshan saat dia mengerutkan kening dan berbicara. Lenyap? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera beralih ke Old Yingshan. Yang bisa dia dengar hanyalah tawa dingin sebelum kaki yang terakhir dengan keras menginjak tanah. Air mancur berwarna abu-abu meletus dari tanah. Segera, kekuatan spiritual yang tak terlihat pecah darinya dengan cara seperti kilat dan memasuki tubuhnya. Saat kekuatan spiritual ini kembali, kekuatan Old Yingshan dengan cepat tumbuh dan dalam waktu singkat, dia hampir kembali ke puncaknya. Transformasi Old Yingshan juga menarik perhatian Han Feng, Mo Tianxing dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera berubah. Dari tampilan situasi ini, tampaknya orang tua yang licik ini telah menggunakan penundaan yang disebabkan oleh kehadiran mereka untuk berhasil menarik avatar spiritual ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya kemungkinan tidak akan kalah dengan siapapun yang hadir. Terima kasih atas semua bantuanmu. Yingshan tua menertawakan Xiao Yan dan yang lainnya. Keyakinannya menjadi jauh lebih besar dengan pemulihan kekuatannya. Ekspresi Mo Tianxing sedikit tenggelam. Dia segera mengangkat kepalanya ke Xiao Yan, Han Feng, dan sisanya sebelum tertawa. Semuanya, sekarang bukan waktunya untuk konflik internal. Aku berasumsi bahwa setiap orang cukup tertarik dengan air liur. Transformasi tubuh bodhisattva ini. Karena ini masalahnya, aku merasa bahwa kita harus bergandengan tangan dan merebut benda itu dari tangan iblis tua Ying. Jika tidak, mengingat kelicikan orang tua ini, dia mungkin menggunakan beberapa taktik untuk melarikan diri. Kemana kita akan pergi dan menemukannya saat itu? Soal distribusi bisa dibicarakan di lain waktu. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merenung di dalam hati mereka dan benar-benar mengangguk sebentar kemudian. Apa yang dikatakan pemimpin sekte Mo itu benar. Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan iblis tua ini. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berempat akan menyerang dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menghabisinya. Bagaimana? Han Feng tertawa sementara kelicikan melintas di matanya. Tatapan Xiao Yan melirik Han Feng sebelum mengangguk sedikit ke dokter peri kecil dan Suqian. Segera, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar mereka bertiga saat dia berbisik. Hati-hati, bajingan ini adalah mereka yang bisa menelan seseorang, termasuk tulangnya. Jangan tertipu oleh taktik curang mereka. Suqian tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, anak kecil, apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah lelaki tua yang keras kepala yang hanya tahu cara berlatih? Xiao Yan tersenyum karena malu.
Suqian mampu menjadi penatua pertama dari Akademi Dalam dan memungkinkan Akademi Dalam menjadi tempat yang damai di dalam tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam. Kemampuan dan rencananya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Dokter peri kecil juga bukan orang biasa karena mampu mengelola sekte racun yang sangat besar. Jika seseorang membicarakannya, dia sama sekali tidak lebih rendah darinya. Ekspresi Ying Shantua tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat bahwa kelompok Xiaoyan sebenarnya telah menyetujui saran Mo Tianxing. Meskipun dia baru saja memulihkan kekuatannya, dia pasti akan jatuh ke dalam kerugian mutlak ketika menghadapi 4 ahli dengan kekuatan yang sama. Selain itu, dia bahkan mungkin akan benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya di tempat ini. Kaki Ying Shantua dengan keras menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Lebih dari 10 air mancur yang kokoh dengan ukuran lebih dari 10 kaki melonjak keluar di tengah suara yang teredam. Sesosok tiba-tiba mundur sementara air mancur tanah ini menghalangi pandangan semua orang. Semuanya, ayo bergerak. Mo Tianxing adalah orang pertama yang menemukan tindakan tepat saat Ying Shan bergerak. Dia segera berteriak. Setelah itu, anehnya dia muncul di belakang Ying Shantua. Lengan bajunya bergetar dan cahaya keemasan yang pekat keluar dari lengan bajunya. Ini segera bergegas menuju tenggorokannya dengan seperti cepat. Pandangan sengit dan brutal melintas di mata Old Ying Shan ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Cakar tangannya yang keriput seperti hantu terentang dari lengan bajunya. Mereka segera meringkuk dengan cara yang aneh saat dengan paksa meraih cahaya keemasan. Melihat sekilas, orang mungkin menyadari bahwa itu adalah belati tajam tanpa pegangan. Aku akan mengembalikannya padamu, bajingan tua. Kuku putih keabu-abuan Ying Shan dengan lembut menjentikkan belati. Dengan suara yang jelas dan nyaring, belati itu sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan yang menembus udara saat ditembakkan ke arah Mo Tianxing. Meminjam kekuatan saat belati ditembakkan, tubuh Ying Shan tua bersinar dan muncul di udara. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia melarikan diri ke pegunungan yang dalam. Iblis tua Ying. Serahkan saja air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jika tidak, kau bisa melupakan pergi dengan selamat. Ying Shan tua baru saja akan melarikan diri ketika sosok manusia melintas dan muncul di depannya. Angin telapak tangan yang panas datang dengan keras menerpa. Karena tergesa-gesa, si tua Ying Shan juga mulai buru-buru mengayunkan tinjunya untuk melawan angin. 2 angin kencang bertemu di langit dan ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar. Ledakan dahsyat dan liar menyapu langit, meniup seluruh hutan sampai mengeluarkan suara berderit. Ying Shan tua dan sosok manusia itu dengan cepat mundur 2 langkah saat angin menyebar. Yang terakhir memperlihatkan tubuhnya bersama dengan wajah yang berisi tawa dingin. Siapa lagi selain Han Feng? Kamu memang layak menjadi ahli tua di wilayah sudut hitam. Kekuatanmu memang luar biasa. Bagaimanapun, kemungkinan besar kau akan kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini. Han Feng menstabilkan tubuhnya dan sedikit tersenyum pada wajah tua Ying Shan yang dingin dan gelap. Segera, dia mengangkat dagunya ke langit. Pandangan tua Ying Shan perlahan-lahan berubah. Dia bisa melihat bahwa 3 Dou Zong, yaitu Mo Tianxing, Suqian, dan dokter peri kecil, telah mengepung dan menjebaknya. Menambahkan Han Feng di depannya, mereka berempat telah sepenuhnya menutup semua jalur mundur Ying Shan tua. Dihadapkan dengan 4 elit Dou Zong, bahkan Ying Shan tua hanya bisa merasakan semacam ketidakberdayaan. Angin sepoi-sepoi bertiup di langit. Namun, itu tak mampu menghilangkan suasana mencekam. 5 elit Dou Zong telah muncul bersama. Jenis barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang dilihat Xiaoyan untuk pertama kalinya. Ini mungkin terjadi pada cukup banyak orang yang hadir. Ying Shan tua dengan jelas memahami bahwa sudah tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan situasi saat ini. Terlebih lagi, jika dia terus menjadi keras kepala, kemungkinan besar dia benar-benar akan jatuh ke tangan keempat orang ini. Pikiran di dalam hatinya berkedip secepat kilat. Sesaat kemudian, Ying Shan tua mengatupkan giginya dengan keras. Dia mengayunkan tangannya dan kotak giok seperti zamrud muncul di tangannya. Ambillah dan pergi. Aku akan mengingat dendam hari ini. Ying Shan tua ini adalah orang yang sangat peka.
Setelah memahami bahwa dia sudah tidak punya pilihan lain dalam situasi ini, dia menjerit marah dan dengan liar melemparkan kotak giok di tangannya ke langit. Tubuh Old Yingshan bergerak saat kotak giok itu lepas dari tangannya. Dia melarikan diri dari pengepungan. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika 4 serangan agung tiba-tiba datang, memaksanya untuk menghindar dengan cepat dengan cara yang menyedihkan. "Orang tua, apa kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh, Han?" Feng tertawa dingin. Tatapannya bahkan tidak melihat kotak giok yang dilempar tinggi-tinggi. Dari cara dia melihatnya, tidak mungkin bagi Old Yingshan untuk menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva semudah ini. Mo Tianxing juga mengadopsi pemikiran yang sama seperti Han Feng. Dokter peri kecil dan Suqian hanya melihat kotak giok itu dengan ragu-ragu, tetapi tidak melakukan gerakan gegabah. Yingshan tua mengutuk dengan marah karena kata-kata dari Han Feng. "Dasar bodoh." Tubuh Old Yingshan berbalik setelah kutukannya terdengar. Dia buru-buru bergegas menuju kotak giok yang terlempar tinggi ke udara. Namun, kekuatan isap tiba-tiba muncul ketika dia hendak bergerak, menyebabkan kotak giok itu terbang. Akhirnya, itu mendarat di tangan seorang pemuda berjubah hitam dengan ekspresi agak ragu-ragu di depan mata pihak lain yang sangat marah.